Iya, Yohanes. Dengar Bang, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu itu ditulis sama siapa? Abang jawab dulu. Beda-beda orang Bang. Wah, Abang makanya itu Bang. Beda-beda Makanya orang itu, Bang. Bang, makanya. Oh jadi aku menurut cuma Abang bilang, satu orang yang nulis? Bang, dengar dulu Bang, biar enak kita Yohanes ngomong. yang nulis Yohanes, Matius yang nulis mau Yohanes, Markus yang nulis Yohanes gitu. Siapa bilang Markus itu Yohanes yang nulis Bang? Lah Abang bilang satu penulisnya. Aku tadi bilang, Abang 1 Yohanes 1 sama Wahyu itu siapa yang nulis? Itulah tadi aku katakan. Wahyu itu Lukas yang nulis Bang. Lah Bang. Terus terus kalau penglihatan enggak, tentang Abang nggak Rasul tahu Yohanes di Pulau penulis Patmos kitab itu Wahyu siapa? menuliskan 7 surat kepada 7 jemaat itu siapa yang menulis? Itu kalau Lukas yang menulis. Apa? Abang tadi bilang Wahyu Rasul Yohanes menuliskan penglihatan tentang kiamat atau akhir zaman di Pulau Patmos itu. Terus dia menuliskan surat-surat itu kepada 7 jemaat itu. Apakah itu Rasul tujuh yang mana nih? 7 yang Torkus, Stephion, Secundus, Indeltus, Celisius, Hesius sama Evrisius. Itu di abad ke-8 nanti Bang. Iya, makanya itu aku bilang, itu apakah Lukas yang tulis? Karena aku mempertanyakan itu tadi Bang. Kisah para Rasul yang nulis Lukas. Udah Bang, kita nggak bisa kemana-mana. Intinya Bang, Abang tadi mengatakan abad ke-4. Kan kita kembali ke tadi Bang. Tenang Bang. Tentang apa yang tadi Abang mengatakan, yang ditulis tadi sama siapa tadi itu yang Abang mengatakan bahwa imam besar Kristen ya. Itu data-data begitu aku tidak percaya Bang. Kenapa aku tidak meyakini itu? Karena itu muncul di abad ke-4, abad ke-5. Kitab Abang ditulis di abad ke-4 Bang. Dengar dulu Bang ya. Yesus itu sudah ada di abad pertama Bang. Dengar ya. Bukan itu iman Abang. Iya. Tapi kitab Abang tuh ditulis di abad ke-4. Iya, maksudnya biar kita itu mendapatkan kesimpulan Bang gini Bang ya. Tidak mungkin dia itu datang di abad pertama terus ditulis abad pertama. Pasti diikutin dulu, dipelajarin dulu, dilihat dulu apa yang dia kerjakan, kemudian dituliskan. Gak mungkin dia ikut sambil nulis, kan logika itu. Itu kan secara logika kita manusia. Gak mungkin hari itu dia ngikut sambil nulisan gitu, gak bisa. Jadi bahwa Yohanes itu terjadi. Jadi Yohanes sama Yesus di abad ke-1, abis itu dia di abad ke-4 baru nulis. Umur Yohanes berapa ratus tahun Bang? Dengar dulu Bang, jangan bahas umur Yohanes dulu Bang. Kita berbicara tentang kitab kami ya. Terus data yang Abang mengatakan tadi itu ditulis oleh tokoh-tokoh atau kepala-kepala agama Kristen yang mengatakan bahwa orang-orang yang dituliskan dengan maksudnya dituliskan oleh orang-orang yang tidak dikenal ya. Tetapi Abang tidak sadar kalau itu adalah tulisan-tulisan para rasul yang hidup sejaman dengan Yesus. Kisah para rasul tentang ayat-ayat atau kitab-kitab yang lain, surat-surat Paulus yang lain, walaupun mereka tidak sejaman dengan Yesus, tetapi mereka itu menuliskan segala sesuatu itu melalui ilham dari Roh Kudus, gitu. Jadi saya percaya itulah iman saya Bang, yang lebih sempurna seperti itu Bang. Oh ya udah, kalau Abang udah imani saja ya nggak ada masalah juga, karena bukan imani saja, Bang. Tapi Bang, tuh kan Abang ngomong saya biarin kan. Oke, lanjut Bang. Iya kan Abang mengimani tulisannya diwahyukan oleh Roh Kudus, lalalala. Tapi Bang, fakta sejarahnya Abang mau cari keliling dunia pun sampai ke Fatlib. Fatlib itu Vatican Library.it.italy. Mereka tuh udah upload semua manuskrip mereka, yang tertua itu di abad keempat Bang. Sementara Yesus di abad pertama. Selisihnya 300 tahun. 300 tahun kalau umur 25 melahirkan, berarti udah 20 generasi Bang. Dari Yesus sama yang ditulis. Tapi kalau menurut Abang, iman Abang, oh enggak, tulisan ini tulisan murid Yesus, yaitu iman. Insya Allah Abang nyembah gantungan kunci juga gak ada masalah sih, itu urusan Abang, iman namanya, iya kan?
Ya, Bang Joshua itu. Sebentar, izin sedikit Bang Jibril. Saran saya begini loh. Kami ini sebenarnya udah tahu Bang Joshua ini nggak ngerti gitu kan soal ini. Saran saya Bang Joshua tanya aja lah ke Bang Jibril. Kita kasih tahu kok, gitu loh. Nggak mungkin. Coba Bang Jib kalau ditanya, kira-kira ngasih tahu nggak Bang Jib? Aku ceritain kalau Bang Yosua mau, aku bisa jelasin 11 murid Peter Simon itu nanti ngajaran ke Clement of Rome, habis itu ke Evaristus, habis itu murid kedua Yesus, Andrew, meninggalnya tahun 60-70, disalib juga. Kata Stasi, dia itu didatengin sama Paul. Aku bisa jelasin satu-satu murid Yesus sampai sanatnya. Tuh, jadi kalau nggak ngerti, mending gini loh, Bang Yosua tanya aja, biar nggak jadi lelucon. Bang Yosua ini nggak ngerti terus seolah-olah ngomong gitu kan. Dan herannya begini Bang Jib, nggak ada teman-teman Kristen yang menegur Yosua bahwasanya Yosua ini salah gitu loh. Kenapa ya? Karena memang mereka sama-sama nggak ngerti, gitu loh. Iya, Bang. Ya mending jangan dipaksa gitu loh Bang Yosua, jangan dipaksa, udahlah. Bang Yosua tanya aja ke Bang Jibril gitu loh. Mending begitu daripada menjelaskan ngalor gitu. Saya dari tadi diem itu dengerin loh, serius. Iya Bang, masalahnya gini Bang ya. Masalahnya tuh di otakmu sebenarnya. Kau tanya aja ke Bang Jibril, jangan banyak bicara kau. Lanjut Bang Jibril, aku izin mute dulu. Masalahnya mereka mengatakan bahwa berapa ratus tahun baru tulis. Coba tunjukkan nabi siapa yang membawa ajaran kemudian 100 tahun dibukukan menjadi firman Allah, firman Tuhan. Coba buktikan nabi siapa yang membawa ajarannya ke dalam dunia ini kemudian 100 tahun dibukukan menjadi firman Tuhan. Coba buktikan nabi siapa. Maksudnya Bang? Maksudnya gimana? Buktikan ada nabi dari Tuhan. Nabi yang membawa ajaran dari Tuhan, dia memberitakan, kemudian setelah itu dia mati 100 tahun langsung dibukukan. Coba tunjukkan di mana nabi siapa yang membawa ajaran, kemudian setelah dia mati 100 tahun dibukukan, bukan 200 tahun, 300 tahun. Coba buktikan nabi siapa. Oh enggak, jadi maksudnya nabi mana yang begitu nabinya masih hidup, kitabnya langsung ditulis lebih bagus berarti dari yang lebih dari 100 tahun itu? Bukan pertanyaanku begitu Bang. Pertanyaanku gini, Abang tadi mempersalahkan aku bahwa Yesus itu abad ke-1 terus abad ke-4 itu sekitar abad ke-4 ditulis. Oke. Saya terima ya. Kemudian saya tanya balik lagi Abang, ya udah tunjukkan nabi selain Yesus atau yang lain. Oh, jadi kalau 100 tahun lebih bagus lah ya. Iya. Oh gitu. Iya, Oke. maksudnya ada nggak? Oke. Ini aku buka ya Bang ya. Oke. Aku buka nih Bang. Ada nih Bang. Bang, nih kita diam-diam aja nih Bang. Jangan banyak yang tahu Bang. Jadi Bang, ada nabi Bang, yang kitab sucinya itu ditulis waktu nabinya masih hidup Bang. Ini aku tunjukin ya Bang ya. Nah, ini aku buat notes dulu buat Abang, pakai sticky notes. Kita buat catatan aja nih Bang. Kita buat catatan di sini biar Abang enak gitu. Nih. Kita tulis di sini ya Bang ya. Kita catat nih di sini nih. Nabi Muhammad itu lahirnya 571, habis itu meninggalnya 632. Ini kita catat di sini nih Bang ya. Ini Nabi Muhammad lahirnya 571, meninggalnya 532. Lanjut Bang. Saya buka data juga di sini Bang, biar enak. Iya. Habis itu kalau Abang buka Bang, Abang bisa cari langsung ke Islamic Awareness. Islamicawareness.org. Iya, Bang. Di Saya sini buka sejarah di sini Bang. ya. Di sini ada radiokarbon. Radiokarbon itu dating old manuscript of the Quran. Nih aku translate aja. Penanggalan radiokarbon pada manuskrip Al-Quran. Kita buka nih.
Nah, ini cara menghitungnya. Keakurasian itu di sini, ya. Nah, di sini Bang, ada Al-Qur'an namanya Kodeks Sana'ai. Ini dia Al-Qur'annya. Ini lebih dari setengah. Ini dari surat Al-Baqarah ayat 246 sampai surat 59. Al-Quran itu ada 114 surat, berarti ini udah lebih dari setengah, ya. Ini Al-Qurannya, dan begitu di carbon datingnya Bang, hasil carbon dating yang Bang, ini ya, aku drag ya, aku translate. Di sini tulisannya Bang, angka tersebut memiliki probabilitas 95% termasuk dalam periode 578 dan 669. Nabi saya tadi lahir 571, meninggal 632. Termasuk periode tahun 578 dan 669. Jadi waktu ini ditulis Bang, nabinya masih hidup Bang. Kurang dari 100 tahun. Itu gimana itu? Tapi abang jangan kasih tahu yang lain tuh ada nabi sedahsyat ini Bang. Bang, tapi lucu juga Bang. Gimana itu Bang? Iya Bang ya. Abang menunjukkan hal-hal yang maksudnya yang aneh-aneh gitu Bang ya. Aneh-aneh maksudnya? Gini Bang ya, kalau kita belajar di sini ya kita jangan saling membodohi-bodohi ya. Ya, Abang menunjukkan hal-hal yang maksudnya data-data yang sesuai seklaim Abang setia gitu. Gini Bang, kita harus belajar dari sejarah dulu Bang. Ini saya mau tunjukkan data dari sejarah. Maksudnya Abang dengar. Maksudnya? Tunjukkan maksudnya apa namanya website Abang sendiri ya. Karena menunjukkan website tahun saya lahir, sendiri. Tanggal lahir, siapa yang mencatat tentang tanggal lahir? Aduh Bang, dengar dulu Bang. Ini website saya Bang, maksud Abang. Itu mah website Islam Bang, dengar dulu. Iya asli, iya masa Al-Quran masa di apa di garis terenan? Ya Al-Quran Iya, di Bang. Islam dong. Iya ini soalnya aku mau tunjukkan sejarah ya bahwa Islam itu begini. Nabi Muhammad mati berapa ratus tahun baru Al-Quran dibukukan. Kan Di gitu. mana tuh? Di mana tuh datanya tuh Bang? Iya oke Bang, biar enak kita Bang ya. Nah, jadi gini Bang, ya, kita ngomong sesuatu itu jangan kita mengklaim sepihak. Saya itu tadi lihat maksudnya tentang tahun lahir Nabi Abang ya. Saya memproteskan itu karena memang ya tidak ada di dalam kitab Abang menceritakan tentang biodata Nabi Abang. Makanya itu juga menjadi karena permasalahan Al-Quran besar. itu kitab suci Bang. Bang, bukan Bang, itu masalah itu yang menjadi masalah. Bukan masalah. Al-Quran Iya, itu Bang. kitab suci Bang, bukan buku biografi. Bang, bukan di masalah itu yang menjadi masalah besar, menjadi pertanyaan besar. Enggak, tunggu dulu deh. Abang tahu nggak Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya. Jadi abang maunya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngomong sama Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kamu lahir tahun 571." Begitu maksud abang. Bang, lucu juga abang ini ya Bang. Ini abang yang kocak. Masa Bang, kelahiran Nabi Muhammad kan udah tahu. Bang, gini aja Bang. Oke, gini aja. Diam dulu aku ngomong bentar Bang ya. Iya, biar kita enak ya. Kenapa tadi lucu juga aku tadi kenapa Abang menunjukkan tentang tahun lahir begini-begini. Kenapa aku mengatakan bahwa tidak ada di dalam satu surat pun di dalam kitab Abang yang menceritakan tentang biografi kelahiran atau Karena Al-Quran itu kitab suci, bukan buku biografi. Iya gini Bang, gini ya. Kemudian iya yang menceritakan tentang masa hidup. Enggak, tunggu. Bang Yosua. Iya, Bang Yosua. Biar kita tahu. Enggak, ini ada ini Bang Martin, dia komen di bawah. Bang Martin ngomong dong. Dia bilang kertas baru ada 57751. Iya betul. Saya lagi cari di sumbernya di sini. Bang, dengar dulu Bang Jibril. Kita di sini enak ya. Nah, jadi kenapa aku tadi Abang menunjukkan tahun dan segala biografi tentang Nabi Abang itu, aku merasa heran karena begini Bang, tidak ada satupun ayat menceritakan tentang hal itu. Sedangkan yang menulis tentang biografi itu adalah orang dari Jepang sana. Berapa ratus tahun kemudian baru dibuatlah surat buku Nabawiyah itu yang menceritakan tentang Orang biografi Jepang, Muhammad Bang. itu. Benar nggak Yang Bang? nulis biografi Nabi Muhammad orang Jepang Bang.
Bang, coba abang buka sejarah, coba abang nanti aku tunjukkan juga sejarahnya. di sini. Ibnu Itu Hisham. sejarah. Nggak usah Bah. buka sejarah. Ibnu Hisham yang buat Sirah Nabawiyah. Kenapa Bang. orang Jepang, Bang? Itu data dari mana, Bang bilang? Bang, Orang makanya bilang. Jepang yang bikin Tapi itu Sirah nggak Nabawiyah. jelas, Bang. Abang Rata-rata- tahu Jepang itu di mana nggak, Bang? Bang, ya udah gini aja Bang, saya bukain dulu Bang ya. Aku tunjukkan data yang menurut masalahnya kenapa Abang tadi ngomong tentang biografi Nabi Abang itu, masalahnya tidak ada ayat menceritakan itu. Bahkan itu dibuat surat Al-Quran buku itu tentang kitab biografi. suci, bukan autobiografi. Iya Bang, masalahnya tidak ada ayat yang mengatakan kemudian dia setelah mati berapa lama baru diceritakan. Nggak ada tentang yang ngomongin itu, nggak ada yang ngomongin soal ini. Orang buset deh. Ini emang gue yang, guys, ini gue memang karena gue puasa jadi tolol. Apa karena ngomong orang sama orang kayak gitu gue jadi tolol? Ya, Bang Jibril. Turun IQ gue 3 barusan. Ngobrol sama gitu sejam. Kenapa Bang Chris? Sorry. Ya, ya. Hah? Tadi website yang ditampilkan itu yang tulisan tertua itu pakai kertas atau apa? Papirus. Papirus kertas. Bang. Papirus itu nenek moyang kertas Bang. Kenapa? Berarti beda dengan kertas yang sekarang. Yang Papirus itu dia lebih berserat Bang. Kalau kertas kan sekarang udah nggak berserat kan. iya, ya. Kalau papirus itu masih ada seratnya. Tadi abang bilang kertas adanya di tahun 571. 751. Oh 751. Lah terus kitab abang ditulis kapan? No? Pakai apa? Pakai papirus kan? Iya sih. Iya sama Al-Quran yang saya tadi tunjukin itu juga pakai papirus. Papiri bahasa ininya. Ya bukannya Al-Quran itu awalnya dihafal dulu kan, hafal baru diperintahkan Nabi untuk ditulis di apa, pelepah kurma dan sebagainya. Enggak, jadi ya gini, oke, aku buka aja satu hadis Bang. Ini hadisnya sahih. Ini di sini aku bacain aja nih ya. Ini aku tunjukin. Abang tahu Umar nggak Bang, sahabat Rasulullah? Tidak. Ada satu sahabat Rasulullah, Umar ini termasuk yang orang yang awal-awal masuk Islam Bang. Ini akhirnya jadi sahabat Rasulullah paling dekat. Nah di sini ada hadis Bang. Suatu hari Umar keluar rumah. Nah ini waktu Umar masih belum Islam Bang. Nah dia ini mau datang memukul Nabi Muhammad. Nih aku bacain ya. Saya hendak nih, ini Umar nih bilang, saya hendak menghabisi Muhammad, manusia yang telah membuat orang Quraisy khianat terhadap agama nenek moyang dan mereka tercabik-cabik serta ia Nabi Muhammad SAW mencaci maki tata cara kehidupan agama. Ini Umar tuh waktu itu masih non-Islam, belum Muslim, dia masih nyembah berhala. Dan Tuhan kami sekarang akan aku libas dia. Ini Umar belum Muslim nih Bang. Engkau hanya akan menipu diri sendiri, Umar katanya. Jika engkau menganggap bahwa Bani Abdul Manaf mengizinkanmu menapak di bumi ini hendak memutus nyawa Nabi Muhammad SAW, lebih baik pulang, temui keluarga Anda. Nah jadi waktu itu Umar Bang, ini mau datang memukul Nabi Muhammad. Abis itu yang orang ketemu di tengah jalan, dia bilang lebih bagus lo urusin keluarga lo. Abis itu Umar pulang sambil bertanya-tanya, apa yang telah menimpa keluarganya? Saudara ipar keponakan yang bernama Said serta adik perempuanmu telah mengikuti agama baru yang dibawa Nabi Muhammad. Nah jadi rupanya Bang, adiknya Umar ini udah masuk Islam Bang. Umarnya belum. Oleh karena itu aku lebih baik jika Anda kembali menghubungi mereka. Umar cepat-cepat memburu iparnya di rumah tempat Ka'bah, sedang membaca surat Taha dari sepotong tulisan Al-Quran. Jadi sebelum Umar masuk Islam aja Bang,
Surat Taha dari sepotong tulisan Al-Quran. Jadi sebelum sahabatnya Umar masuk Islam aja bang, Al-Quran itu udah ditulis bang. Berarti apa namanya? Sadis, Surat- maha benar surat yang Allah dibaca dengan itu. segala firman-Nya. Ya. Artinya gini, pertanyaannya gini. Gimana? Surat yang dibaca oleh saudaranya Umar tadi itu Surat Toha. ditulis di papirus atau di mana? Di papirus. Zaman itu papirus itu serat buku itu bisa dari kulit, bisa dari bulu, bisa dari rajutan daun. Banyak, tapi mahal bang. Jadi kertasnya itu mahal. Kalau sekarang kan kita beli 30.000 satu rim tuh, 400 lembar. Kalau zaman dulu satu lembar itu bisa 70.000, 80.000 sendiri. Makanya yang nulis-nulis itu yang mampu-mampu aja. Bingung kan? Gimana bang? Bingung saya karena membaca satu surat dari Al-Quran. Saya pikir Al-Quran itu yang sudah jadi, sudah utuh, sudah lengkap. Al-Quran ini diturunkan 22 tahun 2 bulan. Dan gini bang, ini Masya Allahnya. Menurut abang nih bang, kalau saya menulis buku dan abang yang menyusun bukunya, kira-kira berantakan gak bang? Tergantung. Bukan. Kalau saya yang nulis buku, abis itu abang yang nyusun bukunya, kira-kira buku saya berantakan gak? Nyusun buku, ya tergantung saya. Tulisannya tulisan saya, abang yang nyusun, kira-kira berantakan gak? Nyusun maksudnya susun apa nih? Susun ayatnya atau susun bukunya? Iya, urutan bukunya, urutan tulisan saya. Pasti berantakan dong. Masa saya yang nulis, abang yang nyusun? Berarti susun tulisannya yang ditanyakan. Ya. Nah, di sini bang, dibilang saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Zaid bin Sabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad, ia seringkali dipanggil diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Jadi waktu Rasulullah menerima wahyunya, Rasulullah selalu manggil Zaid. Zaid ini dia juru tulisnya. Saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tidak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Jadi begitu Zaid nulis bang, Rasulullah suruh baca apa yang kamu tulis. Agar yakin tidak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Dan gak cuma itu, di sini juga diriwayatkan, nih, menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memberi instruksi kepada para penulis tentang letak ayat pada setiap surah. Nah, jadi Allah bang itu ngasih tahu juga ke Nabi Muhammad lewat Jibril di mana letak ayat pada setiap surah. Jadi Allah yang memfirmankan, Allah juga yang menyusunnya dan menjaganya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makanya Al-Quran rapi bang. Masya Allah, keren banget dalam banget Gini, benerin. apa? Oh, iya. Kalau satu ayat saja yang dibaca apa namanya? Saudara Umar tadi itu disebut Al-Quran, satu ayat saja tuh. Lembarannya itu kan udah jadi mushaf. Mushaf itu kertas yang ditulis ayat-ayat Al-Quran. Namanya mushaf bang. Berarti semuanya sudah tertulis. Belum dong, kan turunnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bang Blen, Bang, di sana belum zuhur kan? belum. Gantian deh. Gantian bang? Benar? Ya. Fardu ya? Ya, siap bang. Mana hotelnya? Oh, Martin. Iya. Martin, sehatin. Sehat Pak.
Sehat, Yesus masih Tuhan apa utusan? Masih tetap keduanya. Masih Tuhan. Keduanya. Emang utusan sama Tuhan sama ya? Kalau diutus kan berarti ada yang utus. Enggak aja. Jadi gini Tin, tadi sesuai tema Tin. Saya kan membaca Tin, gini loh. Yang saya tahu selama ini kan Kristen mengatakan Yesus itu juru selamat. Ya Tin ya? Ya Tin? Ya, juru selamatnya Israel. Oh bukan Kristen? Ya itu nanti ada ceritanya. Kenapa sampai Iya, ada iya saya baca itu. Coba ceritakan. Kapan kenapa bisa jadi juru selamat Kristen? Silakan. Ya karena kami percaya. Loh, iya, kalau dia nggak mau mengakuin kalian gimana? Ya tidak mungkin lah. Loh, makanya apa dasar kalian mengatakan dia juru selamat buat kalian, sedangkan dia juru selamat buat Israel? Ya juru selamat Israel, tapi kami percaya tentang kemesiasannya. Iya, tapi kan kalian selalu menyanyikan kan, kalian selalu bernyanyi Yesus juru selamat, selalu mengatakan dia adalah juru selamat kami, benar kan? Ya juru selamat kalau diartikan dalam penunjuk jalan yang benar ya bisa. Iya, sosok ataupun seorang gitulah ya, sosok seorang yang membawa keselamatannya, gitu kan? Ya kan? Juru selamat itu kan dia tunjuk jalan yang benar kan. Iyalah. Iya kan, Yesus kan nama juru selamat kan? Ya bukan penebus dosa. Yang saya beda tulis lagi. sebentar. Beda lagi. Beda. Tapi dia juru selamat untuk Israel. Jadi kenapa kalian selama ini merasa untuk Yesus juru selamat? Ada datanya nggak? Ya juru selamat dalam artian penunjuk jalan yang benar. Iya, ada datanya nggak? Yesus untuk Kristen maksudnya. Iya, juru selamat untuk Kristen. Ada nggak datanya? Ya tidak ada kalau Kristen. Astaga ya ampun, jadi kok pede kali kalian nyanyi Yesus juru selamat kami. Kenapa terlalu pede kalian bernyanyi mengatakan Yesus juru selamat kalau nggak ada data? Bagi yang percaya. Bagi yang percaya, baik kita buktikan. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Neraka. Catat ya, neraka ya. Baik, kalau begitu siapa yang mengajarkan dan merintahkan kalian ibadah gereja? Masuk neraka Martin, masuk neraka kalian semua Kristen. Selesai, tepuk tangan masuk neraka. Apalagi? Yesus yang perintahkan gereja. Ada yang diperintahkan? Di atas batu karang ini. Wah, itu sebenarnya itu kalau kalian batu karang, kalian beli batu karang, udah kalian bernyanyi di tengah lapangan bola, kalian pijak batu karang tuh, lepaskan sendal, lepaskan sepatu, nyanyi kalian. Itu dia dalilnya. Emang ada rumah ibadah? Ada? Ya, gereja itu sebenarnya perkumpulan, persekutuan, bukan gedung. Di mana ada perintahnya Yesus mengajarkan dan memerintahkan ibadah gereja? Nggak ada, berarti masuk neraka kalian. Malah ada di Matius 6 nomor 5, apa kata Yesus? Janganlah kau seperti orang munafik berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah. Tuh. Itu karena abang memahami gereja itu kan gedung. Itu yang salah. Ini janganlah kau seperti orang munafik berdoa sambil beribadah di dalam berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah. Tuh. Dikatakan orang munafik Len di dalam rumah ibadah. Kan abang juga sambil berdiri di dalam rumah ibadah tuh kan? Apanya kau nih? Ini untuk debat kau nih. Tetapi ayat selanjutnya, tetapi berdoa dan beribadahlah kau di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi, agar Bapa bisa melihat dan mendengarmu. Tuh baca tuh. Itu untuk kalian, bukan untuk kami. Ayat selanjutnya baca. Nah makanya semua masuk neraka kalian kan? Ayo Kristen masuk neraka udah, nggak lagi selamat. Yang kedua, siapa yang ngajarkan dan perintahkan kalian mati pakai jas sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Itu juga nanti saya mau kritik. Ya, kritik dalam agama kami. Itu nanti. Ya, oke, siap. Tapi soal cara berdoa tadi dulu, Bang. Tapi soal cara berdoa tadi dulu. Di tempat ibadah berdiri, abang juga begitu. Di rumah, di kamar, abang juga begitu. Apa yang mau dikritik dari saya? Gini loh. Di situ dikatakan, janganlah kalian seperti orang munafik yang berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah. Berarti berdoa sambil berdiri sesat gitu. Di dalam rumah ibadah. Ini Yesus yang mengatakan tidak dibolehkan. Paham nggak ayat ini? Paham. Ya udah, tetapi diperintahkannya, tetapi katanya
berdoa dan beribadah kalian di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini kan untuk kalian, bukan untuk kami. Apanya kau nih? Kenapa juga percaya dia kan Isa? Lu apalah? Cuman ini kemana ke Isa? Ini kemana larinya? Ini kan datanya untuk kalian, bukan untuk kami. Tapi abang juga mengakui kemesiasan dia kan? Bukan soal Tuhannya, tapi ajarannya kan harus diikuti juga. Apanya ini? Kami nggak mengikuti dia lah, Nabi Muhammad lah yang kami ikutin. Kau pun lucu. Berarti cara berdoa yang diajarkan Yesus sama diajarkan Nabi Muhammad beda gitu. Astaga, sekarang nggak usah kau bahas itu. Kau udah kejepit kau gini lah, kau lari ke Islam, kau ngadu ke kami. Itulah kau. Kalau mau masuk Islam aja. Hanya saya masuk ke Islam karena Islam juga percaya dia soalnya. Bukan ajaran Yesus itu merujuk kepada kami mengikuti apa yang dilakukannya. Ya meneruskan Nabi Muhammad lah. Kan seperti pengenapan hukum Taurat. Ya meneruskan apa? Al-Quran. Bukan kalian pembatalan. Itu aja. Pembatalan kutub, bukan pembatalan wajar. Batal hukum Taurat kalian buat, bukan kalian lakukan hukum Taurat. Salah satu apa? Hormati kedua orang tuamu, coba. Hormati kedua orang tuamu. Pengenapan tahu nggak pengenapan? Menyempurnakan. Ketika ditanya, Sus, bagaimanakah cara menghormati kedua orang tua? Macet, bingung. Malah ada di Lukas 14:26, jika kau datang kepadaku tidak membenci bapakmu. Tuh, pembatalan bos, bukan pengenapan. Ya, pengenapan yang kami paham itu begini Bang. Yang kami percaya di Taurat itu menjanjikan sosok Mesias yang akan datang kan. Jadi Yesus datang ini untuk menggenapi itu, bukan ada yang kurang di Taurat terus dia tambah tulisannya kan, tidak ada. Penggenapan itu menyempurnakan. Kalau di dalam hukum Taurat kalian itu hanya perintah saja, jangan berzina. Terus bagaimana ketika ada orang berzina, apa yang dilakukan? Hah? Coba gitu. Hormati kedua orang tuamu. Terus muridnya bingung. Terus seandainya bagaimana cara menghormati orang tua? Jangan mencuri. Terus bagaimana tiba-tiba ada yang mencuri? Apa yang dilakukan? Itu loh. Itu pemahaman abang, pemahaman kami tidak begitu. Sekarang oke. Sekarang begini. Begini Bang, sebentar. Hukum Taurat, jangan mencuri. Ketika ada yang mencuri di rumahmu, apa yang kau lakukan? Ya kalau namanya mencuri, kalau ketahuan ya tangkap, kalau tidak ketahuan. Dari mana kau tahu itu harus ditangkap? Ya kalau kita dapat tangkap pencurinya kan. Dari mana kau tahu harus ditangkap? Ya kan nggak ngambil punya saya, barang saya. Ya terus apa yang dilakukan? Setelah ditangkap apa yang dilakukan? Ya bisa pukul, bisa diantar ke kantor polisi. Ya, dari mana kau tahu itu? Ya aturan yang dibuat. Dari mana aturan dari mana? Pemerintah. Bukan sekarang, yang dulu. Aku bicara dulu. Waktu itu hukum Taurat itu. Aku bicara dulu itu di zaman Yesus. Ya pukul lah. Dari mana kau tahu? Tidak ada tahu barang saya diambil. Ya udah makanya. Itulah penggenapan hukum Taurat, menggenapin. Itu kan dikatakan jangan membunuh, jangan berzina. Terus kalau ada berzina, apa yang dilakukan? Suatu saat sekarang misalnya begini. Sebelum Abraham ada kasus yang sama. Ada pencurian juga. Itu apa yang kita lakukan? Kau tanya sama Abraham lah. Sebelum Abraham kan yang orang pertama yang mengenal Tuhan kan. Artinya sebelum Abraham belum ada orang yang mengenal Tuhan. Ini kan kasus, datang kalau ada kasus pencurian bagaimana? Ini kan datang untuk Bani Israel. Hukum Taurat itu kan dibawa Nabi Musa. Rencana Yesus ini menggenapin hukum Taurat. Paham ya? Menggenapin artinya ketika Musa dulu mengatakan hormati orang tuamu. Orang kan bingung bagaimana cara menghormatin. Waktu zaman Musa terus jangan berzina. Orang kan bingung. Nah pas Yesus mau menggenapin rupanya misinya gak jadi. Nggak jadi misinya, nggak terlaksanakan. Yang menggenapin hukum Taurat kemana? Al-Quran lah. Terus kemana lagi? Di saat hormati kedua orang tuamu. Wa qaddara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan baik. Tuh, hormati orang tua. Jangan membunuh, jangan berzina. Tuh, jangan berzina. Pengenapannya mana? Ayat 2.
pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jangan mencuri. Al-Maidah 38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Tuh. Itu pengenapan. Diklaim malah pembatalan, bos. Pembatalan dengan matinya Ya, manusia kalau yang logikanya salib. begitu, kalau logikanya begitu, Yesus datang untuk menggenapi seperti yang abang katakan tadi. Berarti firman yang disampaikan Tuhan kepada Musa itu kurang, tidak lengkap. Ya itulah makanya kitab Taurat itu bukan datangnya dari Tuhan Kristen Yahudi, datangnya dari Tuhan Islam. Saya pikir Tuhan mengutus seorang nabi itu sama ajarannya, tapi di tempat yang berbeda. Iya, sekarang aku tanya sama kau, apakah 3 Musa itu tiga orang yang berbeda sama? Iya, orangnya berbeda tapi ajarannya sama. Masa Apa orangnya berbeda? Gila kau ya, 3 Musa berbeda. Ngarang aja kau nih. Kau punya Musa. Kristen mengklaim Mana punya logikanya? Musa. Hanya di tempat yang berbeda. Kristen mengklaim punya Musa, datang dari Tuhannya. Yahudi mengklaim punya Musa, datang dari Tuhannya. Islam juga mengklaim punya Musa, datang dari Tuhannya. Apakah 3 Musa yang berbeda itu sama ini? Berbeda, berbeda. Apa? Berbeda. 3 Musa yang Musa kan satu saja. Enggak, Musa kan apakah orang. satu oknum yang sama atau berbeda? Berbeda orang. Hah? Ada 3 Musa berbeda? Bangor Maksudnya kali nabi yang kau. berbeda, nabi yang berbeda. Iya, Bukan tiga Musa. maksud aku, apakah ini 3 Musa yang berbeda atau satu oknum yang sama tapi beda ceritanya? Satu oknum yang sama lah. Nah, itu dia satu oknum yang sama. Nah, sekarang kita tanya, mari kita buktikan Musa ini datangnya dari Tuhan Yahudi, dari Tuhan Islam atau Tuhan Kristen. Semua masing-masing boleh mengklaim, boleh. Tapi semua berdasarkan data, kan begitu? Benar nggak? Cocok? Cocok? Nah, sekarang ada dari aku ya. Kau kalau nggak ada nyerah kau ya. Nyerah ya. Oke, masalah Taurat. Pertama ya. Tuhan kami berkata, hei dunia, dengar ya, hei Nasrani dan Yahudi, Kristen, ini Musa datang dari aku. Kami berikan dia kitab Taurat di surah Al-Isra 2. Wa ataina Musal kitab wa ja'alna hudal ibani Israel. Diberikan Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Walaqad ayyana Musal kitab fala takun fil miryatin min liqaulihi wa ja'alna hudal ibani Israel. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Maka janganlah engkau ragu-ragu menerimanya. Tuh, ada pernyataan dari Tuhan kami mengatakan kitab Taurat itu datangnya dari Tuhan kami dan kami berikan kepada Musa. Terus ada lagi pengakuan Musa Muslim. Ada surah Yunus 84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkaltu in kuntum muslimin. Musa berkata, wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertawakallah hanya kepadanya apabila kamu benar-benar orang-orang muslim. Tuh, sekarang tolong sebutkan. Tolong buktikan kalau Musa itu datangnya dari Tuhan Kristen. Silakan. Ya, begini bang. Maksud saya begini, apakah ajaran yang diterima oleh masing-masing nabi ini beda atau sama? Macet, buktikan dulu. Jangan Anda mengintervensi data kami sebelum Anda tunjukkan data. Paham ya sampai sini ya. Tolong jangan diintervensi data kami. Karena masing-masing kita mempunyai klaim masing-masing. Kau mempunyai klaim Musa itu datang dari Tuhan Kristen. Yahudi juga, Islam juga. Tapi tunjukkan data. Ketika Anda tidak bisa membuktikan data itu, jangan mengklaim data kami. Begini Jangan bang, tadi kan mengintervensi data kami. saya menanggapi abang ketika abang memahami Yesus menggenapi itu menambahkan yang kurang. Masih ada yang kurang di Taurat kan? Mundur Makanya lagi saya diskusinya, bertanya. mundur lagi diskusinya nih. Iya, awal kan dari situ tadi kan? Ini dulu Musa ini dulu bisa nggak buktikan? Bisa, pasti ada itu. Ya udah, mana Tapi datanya? sebentar bang. Supaya clear, abang kan memahami Yesus menggenapi ini kan ada yang kurang di Taurat, dia datang menggenapi, melengkapi begitu kan. Makanya saya tanya, apakah ajaran yang diterima Musa, diterima Isa dan diterima Muhammad ini beda-beda ajarannya. Makanya Yesus datang untuk melengkapi, artinya masih ada yang kurang dari tiap nabi itu. Dengar ya, karena kitab Taurat itu datangnya dari Tuhan Islam, bukan Tuhan Kristen. Paham ya?
Terus apa yang kurang Makanya- sehingga harus digenapi Yesus? Makanya Allah katakan kepada kalian Yahudi Nasrani, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum ila yajunnun. Bahwasan di antara mereka ada yang buta huruf. Siapa? Nasrani dan Yahudi buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Paham? Paham ya? Inilah. Makanya kitab Taurat itu bukan punya kalian, datangnya dari Tuhan Islam. Zabur, Taurat, Injil baru disempurnakan di Al-Quran. Bukan punya kalian, jadi angan-angan kalian. Paham? Ya, artinya Ya. bahwa Taurat dengan Injil itu kurang kan? Tidak sempurna menurut Islam. Astaga. Enggak usah ke situ, mana buktinya? Ini dulu lah, ini dulu. Artinya kitab itu datangnya dari Tuhan Islam, Tuhan kami. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham? Jadi kalian, makanya Allah katakan berangan-angan. Ketawa kok kan, yang betul. Allah katakan di Al-Baqarah 78, benar. Dan mereka buta huruf, Nasrani dan Yuda buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Iya, berangan-angan memiliki Taurat, menduga-duga memiliki Taurat punya kalian, padahal enggak. Benar kan? Mana buktinya? Mana buktinya? Musa itu beragama menuhankan Tuhan kalian. Mana buktinya Taurat itu datangnya dari Tuhan kalian? Mana? Tadi udah kebuktikan. Berarti Musa yang dipahami orang Yahudi ini bukan Tuhannya Islam. Jangan kau sekarang mau suku apapun dia, yang kita bahas Tuhannya, imannya. Kau orang Batak, apakah orang Batak tidak boleh menuhankan Tuhan Islam? Boleh kan? Boleh. Orang yang mayoritas Toraja, apakah tidak boleh menuhankan Tuhan Islam? Boleh kan? Jadi jangan bahas sukunya. Imannya kita bahas. Tuhannya siapa? Dah, macet kau. Nggak bisa kau buktikan. Berarti kalau nggak bisa buktikan, Musa itu datangnya dari Tuhan Islam. Taurat itu datangnya dari Tuhan Islam. Bukan Kristen. Benar. Makanya hukum Taurat itu penggenapannya di mana? Al-Quran lah yang menggenapin hukum Taurat. Justru kalian tuh pembatalan hukum Taurat. Dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah membatalkan segala ketetapan hukum Taurat. Itu dia penggenapannya, karena kalian nggak paham. Al-Quran menggenapi hukum Taurat. Ada aturan-aturan. Tadilah jangan mencuri, berzina. Semua datanya ada. Mana coba? Malah pembatalan keren. Ketika dikatakan hormati kedua orang tuamu, Lukas 14 nomor 26. Jikalau kau datang kepada aku tidak membenci bapakmu, ibumu, keluargamu, bahkan diri sendiri, kau bukan dikatakan murid Yesus. Apakah itu penggenapan? Penggenapan kayak itu? Pembatalan, bos. Makanya jangan mempersekutukan Tuhan. Jangan mempersekutukan Tuhan. Di surah An-Nisa 116, kuduskan hari Sabat, Al-Jumu'ah ayat 9. Hormati kedua orang tuamu, Al-Isra 23. Jangan membunuh, An-Nisa 93. Jangan berzina, An-Nur 2. Jangan mencuri, Al-Maidah 38. Jangan bersumpah palsu, An-Nahl 91. Jangan menghina orang lain, An-Nisa 2. Itu dia pengenapannya. Pengenapan gitu loh, mana pengenapan? Nggak ada kan? Seandainya ada mencuri, terus apa yang dilakukan? Bingung kan? Makanya pengenapannya semua sudah di Al-Quran. Kitab tersebut tuh memang benar. Kitab yang diturunkan dari Tuhan kami. Pada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Itulah. Cuman kami nggak perlu lagi tahu. Karena udah Allah jelaskan, nggak perlu lagi tahu. Terus di mana ya Allah kitab-kitab tersebut? Nggak perlu lagi kalian cari tahu, karena ada orang yang merubah kitab-kitab tersebut. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Jadi gimana caranya? Ya udah ke Quran aja. Yunus 37. Wa ma kana hajal Qur'anu ayaftara min dunillahi walakin tasdikal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fi ilmi rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Dah, itu dia. Selesai. Paham kok kan? Ya Pak Martin. Dah. Abang katakan apa Taurat itu sudah hilang, tidak perlu kamu cari lagi. Terus di dalam Al-Quran perintahkan supaya ikutilah milah Ibrahim. Nah, informasi tentang milah Ibrahim ini didapat. Lari lagi kau nih kemana-mana kau udah. Gini dulu, clearkan dulu mana, buktikan dulu kalau Musa itu datang dari Tuhan Kristen. Buktikan dulu. Bisa nggak kau buktikan? Bukan Tuhan Kristen, tidak bisa juga Ya, bertanya Oke, begitu. Musa itu datangnya dari Tuhan kalian nggak? Buktikan dulu.
Ya ada di Mana datanya? Alkitab. Mana datanya? Tunjukkan. Kok pada diam semua? Karena kau longor, Solpi. Karena kau longor. Blender. Kamu tadi kan mengatakan Quran yang ada yang mengenapi ya? Udah diam kau dulu. Nanti kau banyak alcamar kau. Kamu kan mengatakan itu tadi takut. Tadi Sama kamu kau mengatakan takut. Oh ya sudah kalau Tunggu dulu, kita tunggu izin saya Martin. ngomong. Kita tunggu dulu Martin nih. Tunggu Izin saya datang. ngomong boleh? Takut? Sabar dulu. Takut? Kenapa? Kau nggak ada datanya gitu? Takut? Nggak takut, enggak. Oke, kalau jangan saya ngomong kalau kamu nggak takut. Nanti hilang Martin. Takut. Takut. Kau ngomong aja aku ketawa. Gimana mau takut? Kau ngomong aja aku takut ketawa. Kamu takut nggak? Enggak. Kalau Kamu takut takut itu nggak? ketika kau ngomong, aduh ngeri kali gitu. Tapi kau ngomong Kamu aku ketawa. takut. Hah? Tinggal saya ngomong. Gak usah. Tunggu Martin. Udah dapat Martin. takut. Tunggu dulu. Selesai dulu. Nanti habis sama kau. Silakan Martin. Minta data Musa menerima Taurat dari Tuhan Kristen begitu. Kalian mengklaim Musa itu datangnya dari Tuhan Kristen, datangnya diutus hanya untuk Bani Israel dari Tuhan Kristen. Kitab Taurat pun untuk Kristen, benar kan? Ya tidak ada lah. Nggak ada. Iya kalau ada dituntut ada kata Kristennya memang tidak ada. Dia nggak usah Kristen. Tuhan sebelum Kristen tuh Tuhannya siapa sih? Ya Tuhan semesta alam tidak ada agamanya. sebelum datang Yesus Tuhan kalian siapa? Selamat siang, Ya. teman-teman. Sebelum Tuhannya Yesus datang Tuhan kalian siapa? Yang Alpha Omega itu siapa? Yang disebut Alpha Omega itu siapa? Bung Blender. Itu bukan Saya Tuhan mau tanya Kristen, nih, Bang. tidak bisa dikelompokkan begitu Yang lah. dikatakan Alpha Omega berarti Tuhan kalian datang dia. Bang Blender suaranya jauh, Bang Blender. Ya. Enggak, berarti Tuhan kalian datang di abad pertama. Gitu. Bung Blender, saya mau tanya Bung Blender dulu. Bung Blender, kata Apalagi? Kristen itu artinya apa? Enggak, aku tanya Alpha Omega itu Tuhannya siapa? Nah, saya tanya dulu. Udah, Dari tadi Kristen, kan- udah. Kristen di abad pertama, oke. Alpha Nah, Omega itu itu- Tuhannya siapa? Oke, Udah, arti udah, Kristen oke. itu apa? Udah, Alpha Omega Tuhannya siapa? Jawab dulu. Arti Akulah yang Kristen awal. itu- Akulah yang awal dan akhir. Yang awal. Siapa? Oh. Tuhannya. Bet- Siapa? kan saya lagi tanya. Tadi Siapa kan yang awal Alpha Omega itu siapa Tuhan kalian? Yesus Berarti Kristus. Aduh, mati kita. Jadi Tuhannya Musa Yesus. Tuhannya Abraham Yesus. Nah, Hah? makanya saya Hah? tanya dulu. Saya tanya kamu dulu, Blender. Berarti Tuhannya Musa Yesus. Kristen itu artinya apa? Enggak usah kau lari-lari. Sekali pemahamanmu. Tuhannya Abraham Berani Yesus. bertanya, Aduh. tidak berani ditanya. Tuhannya Apa Bunda kalian ini? Maria itu Yesus. Hah? Durhako, Modal anak durhako bertanya, menyembah tapi mamaku tidak deh. berani Aduh. ditanya. Anak durhako. Enggak, aku tanya. Modal Tuhannya ini loh. bertanya, tidak berani ditanya. Enggak. Kita mundur ya. Udah, aku nggak mau tahu Kristen itu apa. Cuman aku mau bertanya, yang disebut Alpha Omega itu yang awal yang akhir itu siapa Tuhannya? Loh, kenapa diturunkan Bang Blender? Nggak tahu, terus sendiri. Oh, turun sendiri. Loncat. Peter Saat Oh. loncat. Kabur berarti. Lanjut. Ya. Coba itu dulu loh, tanya dulu. Siapa Tuhan yang awal yang akhir itu siapa? Siapa Martin? Macet. Tapi si Petrus tadi, pendeta tadi tuh, main sama Bang Ardi, naik aja lagi tuh. Pendeta itu pastor tuh. Siapa Iya, tadi dia loncat, Bang. Loncat dia? Loncat. Naikkan lagi dia tuh, itu sok kali tuh. Pastor tuh. Martin, siapa Tuhanmu? Yang awal dan yang akhir. Hah? Siapa Ya tuh? itu Tuhan tidak punya agama kalau menurut kami. Jadi kalau abang tanya Tuhan Kristen ya tidak ada. Oke, aku nggak nanya Tuhan Kristen, ya kan? Yesus kan datang di abad pertama kita buat, oke? Istilah Kristen. Sebelum itu Tuhan kalian siapa? Tiap tidak kelihatan. Namanya siapa? Yahweh Elohim. Oh, Yahweh Elohim.
Itu juga menurut kami sebutan. Dua, berarti dua Tuhan enggak? Dua ya. Sebutan kepada sosok yang sama lah. Yesus. Bukan dua Tuhan. Aduh, yang betul lah Martin. Cakap yang pasti ada anak-anak tuh Martin, bising kali. Kau sengaja kau buat bising-bising anak-anak biar kau bisa turun. Jangan bising kali Tin. Bukan aku yang noise teman-teman, bukan aku Iya, ya, Martin, si bukan Martin, aku yang Martin. noise. Martin, bising kali Tin. Ya, sebentar. Nah, Tin, tolong pede lah kalau membahas Tuhan. Tadi kau begitu pede menyecar aku pertanyaan, babu jawab. Giliran membahas Tuhan kenapa macet? Tuhanmu sebelum datang Yesus siapa Tin? Yahweh. Yahweh. Oke, berarti Yahweh sebelum Yesus Yahweh, setelah Yesus Yesus. Dua dong. Yahweh itu yang datang menjadi Yesus. Yahweh yang datang menjadi Yesus. Oke. Berarti Bapa itu bukan Tuhan. Bapa itu Yahweh tadi. Ya Tuhan juga. 3. Oke, 3. Berarti Roh Kudus bukan Tuhan. Tuhan. 4. Berarti Firman bukan Tuhan. Tuhan. 5. 5. Berarti Adonai bukan Tuhan. Tuhan. 7. Berapa? Berarti Putra bukan Tuhan. Tuhan. 7. Banyak kali Tuhan kau mati lagi udahlah, pening aku banyak Tuhan ini udah. Kau bayangkan lah kalau Tuhan tuh banyak, pening aku kepala kau lah. Lanjutkan gitu. Assalamualaikum. Ya, kalau cangkang putih telur sama kuning telur. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Martin jangan turun ya, Martin ya. Lanjut. Iya. Apa kalau Lanjutlah Bang Ardi lanjut Bang Ardi. Aku malas aku banyak Tuhan kayak gini, pening kepalaku. Kalau satu cangkang telur, satu putih telur, satu kuning telur dijumlahkan jadi berapa tuh digabung? Ini telur apa Tuhan? Ini mau bahas telur apa mau bahas Tuhan? Hah? Yang kami paham Tuhan itu punya zat dalam kalau boleh Iya. pinjam istilah Islam. Sebentar. Ini kita mau bahas telur atau mau bahas Tuhan yang mana? Analoginya. Berarti analogi telur sama dengan Tuhan. Sepakat? Iya. Berarti telur sama dengan Tuhan. Sepakat? Sepakat Analogi kita? itu kan analogi itu dua peristiwa dengan pola yang sama, tapi tidak sama. Oke, Polanya dengan yang sama. Berarti kesimpulannya pola ketuhanan sama dengan pola keteluran. Sepakat? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita sepakat ya. Berarti pola ketuhanan sama dengan pola keteluran. Iya. Coba. Iya. Ya, silakan. Kami Berarti memahami. kalau telur itu mempunyai cangkang, berarti pola ketuhanan